Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Ahmadi SHMH, asal Prodi Hukum Keluarga atau Ahwal Aksosiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Adapun video ini saya buat untuk sarana penilaian diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Dalam mengajar, saya menerapkan 3 komponen, yakni delivery, interaction, dan assessment. Pemaparan kali ini, saya akan mendeskripsikan bagaimana saya dalam menerapkan 3 pembelajaran tersebut. Adapun outline yang akan saya jelaskan, terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, dan rekaman proses pembelajaran tatap muka yang sesuai berdasarkan RPS yang telah saya susun. Mata kuliah hukum adat memiliki bobot 2 SKS dengan alokasi waktu 100 menit setiap pertemuan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yang mana berisi pokok-pokok pengertian dasar, sejarah, dan perkembangan hukum adat di Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdapat di dalam CPL 1, di mana mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dalam CPL 2, menguasai konsep teoritis definisi hukum adat di Indonesia. CPL ketiga, menguasai konsep teoritis secara hukum adat di Indonesia. Adapun CPMK yang akan dipahami oleh mahasiswa yaitu implementasi dari CPL 1 dan CPL 2, yakni memahami definisi hukum adat. Kemudian CPMK 2 memahami sejarah dan corak hukum adat di Indonesia. CPMK 3 yaitu memahami konsep budaya hukum masyarakat adat di Indonesia. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini terkait dengan definisi dan sejarah hukum adat di Indonesia, corak hukum adat, budaya hukum adat, dan implementasi dalam hukum adat di Indonesia. Adapun strategi pembelajaran yakni dengan presentasi, diskusi interaktif melalui ceramah, serta kuliah lapangan yang dilakukan dalam 1 kali selama 1 semester. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari 40% kehadiran mahasiswa, 40% ujian tengah semester dan tugas-tugas, serta 20% ujian akhir semester. Selanjutnya adalah rekaman proses pembelajaran tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua adik-adik. Ya, pada kesempatan kali ini di awal perkuliahan saya akan menyampaikan tentang apa saja yang akan kita pelajari di dalam rancangan atau rencana pembelajaran semester di mata kuliah hukum adat ini. Pada materi awal kita akan memahami tentang bagaimana mengenal hukum adat yang ada di Indonesia. Kemudian juga bagaimana tentang apa yang disebutkan di dalam sistem pembelajaran yang menyangkut tentang mata kuliah hukum adat. Dalam indikatornya, diharapkan nantinya mata kuliah atau materi pembelajaran yang disampaikan ini, mahasiswa mampu termotivasi, kemudian antusiasme dan disiplin dalam perkuliahan. Yang jelas adalah memahami materi yang dipresentasikan. Selanjutnya juga yang kedua, terkait dengan definisi sejarah dan perkembangan hukum adat. Di antaranya ada
memahami tentang istilah-istilah dalam hukum adat, kemudian definisi dalam hukum adat, sejarah hukum adat di Indonesia, dan perkembangan hukum adat di Indonesia. Capaian yang akan dilihat di sini, kalian harus mampu sebagai mahasiswa memahami definisi hukum adat itu sendiri, serta bagaimana sejarah hingga perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, corak hukum adat, tentang budaya hukum masyarakat adat dan sistem hukum adat, yang mana di dalam materi ini nanti akan saya presentasikan di dalam PowerPoint yang berkaitan dengan corak hukum adat. Tujuannya adalah kalian harus mampu menjelaskan tentang bagaimana corak hukum adat itu sendiri, sistem hukum adat beserta budaya hukum adat dan pembagian sistemnya di dalam hukum adat Indonesia. Karena menyangkut dengan hukum adat yang ada di Indonesia, maka saya menekankan bagaimana pentingnya kalian memahami tentang karakter masyarakat hukum adat yang ada di negara kita. Yang keempat, nantinya ada materi yang berkaitan dengan dasar membentuk masyarakat hukum adat. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan submateri bentuk masyarakat hukum adat serta wilayah dalam hukum adat. Yang kelima, materi selanjutnya tentang subjek hukum adat, yang terdiri dari subjek, kemudian badan atau subjek hukum, maksudnya manusia sebagai subjektif juris dan badan sebagai subjektum jaris. Yang keenam, ada materi tentang bagian-bagian hukum adat, diantaranya ada hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, dan hukum adat tentang tanah. Dalam pertemuan kanan ini, saya menekankan bahwa mahasiswa itu harus mampu menjelaskan ulang hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, hukum adat tanah, hukum pidana adat, serta hukum adat pemerintahan. Pertemuan ketujuh, ada materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan bagian-bagian di dalam hukum adat. Bagian-bagian ini terdiri dari hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, hukum adat waris, hukum adat tentang tanah, hukum adat tentang pidana adat, dan hukum adat pemerintahan. Tujuannya adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan ulang yang berkaitan dengan bagian-bagian hukum adat tersebut, mulai dari hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum adat tentang tanah, hukum pidana adatnya, hingga dengan hukum adat pemerintahan. Dari ketujuh pertemuan nantinya, di pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kita akan melanjutkan lagi di pertemuan ke-9, yakni bagian-bagian hukum adat ini yang berkaitan dengan hukum pidana adat serta hukum adat pemerintahan. Pertemuan ke-10 sama ya, materinya tentang hukum adat waris dan hukum adat tanah. Pertemuan ke-11 materinya tentang hukum adat kekeluargaan. Pertemuan ke-12 yaitu
kedudukan hukum adat dalam sistem hukum adat Indonesia. Di antaranya terdiri dari politik hukum adat, hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pasca kolonial. Pertemuan ke-13 masih dilanjutkan dengan submateri yang sama berkaitan dengan apa saja yang ada di dalam hukum adat dalam peraturan perundang-undangan kolonial. Pertemuan ke-14 ini ada materi yang menarik ya, karena ini berkaitan dengan masalah kontemporer, yaitu tentang problem kekinian di dalam hukum adat. Nanti di sini akan masuk tentang bagaimana relevansi hukum adat itu di negara kita saat ini. Apakah masih sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak? Ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan juga dalam materi ke-14 ini tentang benturan-benturan hukum adat dan hukum positif serta pengakuan hukum adat ya. Yang ke-15 ada materi yang harus juga kita pelajari, di mana hukum adat ini sebagai alas pembaruan hukum pembangunan di Indonesia. Kenapa demikian? Karena dianggap sebagai fondasi hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia, maka hukum adat menjadi penting sebagai dasar pembaruan karena sifatnya sangat fundamental ya. Ada beberapa materi, misalnya melacak hubungan hukum adat dengan hukum negara. Nah, ini ada kaitannya dengan pertemuan ke-14 tadi. Bagaimana hukum adat itu masih berlakukah atau sudah tidak relevan? Karena dibenturkan dengan hukum positif yang ada di negara kita. Kemudian juga pluralisme hukum dan unifikasi nilai-nilai hukum adat. Nanti di pertemuan ke-16 yang terakhir kita akan mengadakan ujian akhir semester. Ada beberapa referensi yang saya gunakan di dalam perkuliahan hukum adat ini ya, mulai dari referensi Hilman Hadikusuma, R. Supomo, dan referensi dari buku saya sendiri, di mana dalam referensi ini kalian juga akan menambah wawasan atau pengetahuan tentang nilai-nilai atau tentang hukum adat yang berkembang di Indonesia. Dari rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum adat, saya akan menerangkan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan mata kuliah hukum adat tentang materi corak hukum adat, yaitu budaya hukum dan sistem hukum yang berlaku. Sebelum saya masuk ke materi, apakah dari kalian pernah membaca materi tentang apa itu corak hukum adat? Sudah pernahkah? Belum. Atau mungkin kalian memahami bagaimana budaya hukum dan sistem hukum di dalam corak hukum adat? Belum pernah? Atau yang pernah teringat saja barangkali apa yang terangkum di dalam memori kalian? Belum pernah ya? Silakan Rizal. Mungkin ini aja yang akan dialami ya. Hukum adat berarti hukum yang lahir dari adat sendiri, dari istiadat, nenek moyang dan lain-lain. Hukum yang lahir dari adat istiadat. Oke. Yang lain ada lagi? Berarti warisan dari nenek moyang ya. Ada lagi? Mungkin ada yang menjawab yang berbeda? Ada enggak? Ya, silakan. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Ayu Cahaya Miranti dari program studi awal Asosiah. Ingin menjawab tentang sistem hukum. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang biasanya bersumber dari nilai dan norma
nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Biasanya sistem hukum adat itu tidak tertulis, Pak. Itu saja yang saya ketahui. Oke, berarti apabila dikodifikasi dari kedua pemahaman tadi, ada corak hukum adat dan sistem hukum adat, dapatlah kita pahami bahwa kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari masyarakat adat menjadi satu sistem nilai yang mana ini bisa menjadi satu bisa menjadi satu aturan yang berlaku bagi sekelompok masyarakat adat yang ada di wilayah masyarakat adatnya. Nah, ini sebagai pengantar bisa kalian lihat bahwa terdapat corak hukum adat yang mana ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Van Vollenhoven. Van Vollenhoven ini salah satu tokoh yang ada di Belanda. Mereka sengaja datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana nilai-nilai hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, dia mengistilahkan tentang hukum adat itu disebut dengan adat reh. Menurut Stockhorgans juga, bahwa hukum adat ini adalah orang yang pertama, maksudnya Stockhorgans maksudnya dia adalah orang yang pertama yang memakai istilah adat reh yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven tadinya. Ya, hukum adat merupakan suatu kompleks dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia yang memiliki nilai positif dan telah diyakini oleh masyarakatnya bahwa ini membawa tentang kebiasaan yang baik di dalam masyarakat adat. Bagaimana contohnya? Kita bisa melihat bahwa ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis, yang mana dalam kesehariannya itu berlaku dalam tingkah laku masyarakat adat. Hukum adat itu bagian dari norma-norma yang bersumber dalam dalam jiwa rakyat atau jiwa masyarakatnya yang memiliki rasa keadilan, yang mana ini meliputi dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar ada yang tidak tertulis, ada juga yang tertulis dan senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, oleh masyarakatnya. Dalam contohnya misalkan kita melihat dalam hukum yang tidak tertulis, akan tetapi ini sudah menjadi pola yang terbiasa bagi masyarakat. Dalam hukum yang tertulis, mereka mencoba membuat satu hukum yang mana ini mudah dipahami oleh rakyatnya secara turun-temurun, atau masyarakat yang di dalam masyarakat hukum adat itu secara turun-temurun. Apakah ada sanksi di dalam hukum adat? Tentunya ada. Setiap hukum memiliki sanksi, ya. Sanksi atau dia memiliki akibat hukum. Masih dalam corak hukum adat di sini dapat kita ketahui bahwa secara sungguh-sungguh ajaran-ajaran hukum adat itu telah menjadi jiwa bagi masyarakatnya. Bisa kita simpulkan ada dari pepatah-pepatah, kata-kata yang berkias yang di dalamnya memiliki hakikat, ya. Kemudian juga dari corak hukum adat bisa kita breakdown ke bawah. Ternyata ada dua corak yang sangat mempengaruhi hukum adat di Indonesia. Yang pertama tentang pandangannya, yakni hukum adat itu memiliki segala rumusan, baik itu berupa kata-kata atau suatu kiasan, yang mana ini menjadi bagian yang dijalankan bagi masyarakat, menjalankan hukum adat tentunya yang bersumber dari pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Hukum adat juga tidak menolak segala bentuk simbol
baik simbol yang muncul dari pola kebiasaan masyarakat atau tingkah laku, maupun simbol yang sudah dibentuk secara tertulis. Yang kedua, corak hukum adat di sini dia dijadikan sebagai keseluruhan, selalu menjadi pokok perhatian. Artinya apa? Bahwa dalam hukum adat, kehidupan manusia itu selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kalau kita melihat dalam satu kesatuan yang utuh, berarti ada satu relevansi yang dapat mempengaruhi kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang mana secara tidak tertulis itu ditaati oleh masyarakatnya. Dari dua corak ini, saya menggarisbawahi tentang pengaruh yang membentuk corak hukum adat. Apa pengaruhnya? Ada yang tahu pengaruh yang mempengaruhi corak hukum adat di Indonesia? Yaitu adalah budaya hukum dan sistem hukum. Kenapa demikian? Karena kalau kita merunut dari pengertian budaya, itu berasal dari akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu biasanya membentuk satu sistem kebiasaan, apakah itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Jadi pengaruh budaya itu kita bisa melihat atau meng-highlight bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu menjadi baik atau tidak. Karena korelasinya dengan konteks hukum, maka saya mencoba mengelaborasi maksud dari budaya tadi. Tentunya dalam budaya hukum misalnya, kita mengenal istilah nilai-nilai, ya, mengenal istilah nilai-nilai. Ini nilai yang membawa dampak positif. Kebiasaan bagi suatu bangsa atau masyarakat adat itu ditentukan oleh nilai-nilai yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukumnya. Kalau di Indonesia bisa kita lihat implementasi dari nilai-nilai budaya itu terdapat di mana? Pancasila. Itu sebagai dasar fundamental di dalam budaya kita. Apa misalnya dalam Pancasila? Yang pertama nilai apa? Ketuhanan. Yang kedua nilai apa? Kemanusiaan. Udah hafal semua ya? Ketiga apa? Persatuan. Keempat? Kelima? Keadilan. Sudah paham semua. Itu adalah nilai yang positif yang sudah kita yakini dan menjadi satu kesatuan di dalam negara Indonesia. Kalau dalam sistem hukum yang kita akui di Indonesia, apa yang mempengaruhi terbentuknya satu sistem hukum tadi? Kultur, ya, budaya. Jadi diyakini atau tidak, sistem hukum yang terbentuk di dalam negara kita atau di Indonesia itu bagian dari transplantasi suatu budaya. Pak, lalu muncul pertanyaan, bagaimana Pak kalau ternyata hanya budaya Jawa saja yang ditransplantasi di dalam satu sistem hukum? Bagaimana kalau pertanyaan itu muncul? Artinya apa? Satu produk hukum positif itu memberikan satu sistem hukum, betul tidak? Nah, lalu pertanyaannya, karena melihat dari luasan atau sebaran penduduk masyarakat Jawa yang ada di Indonesia, maka orang menyoroti atau meng-highlight satu transplantasi nilai itu diambil dari satu budaya. Bisakah demikian? Tidak bisa, ya. Kenapa demikian? Tidak bisa. Kenapa? Karena budaya masyarakat itu sudah
bisa kita pahami di Indonesia itu tidak hanya terimplementasi dari satu budaya saja, melainkan dia harus mampu melihat budaya-budaya yang lain sebagai satu kesatuan yang mempengaruhi satu sistem hukum. Oke. Nah, selanjutnya dari unifikasi tentang budaya hukum dan sistem hukum, terutama yang menyangkut tentang hukum adat, maka bisalah kita lihat bahwa ini mampu memberikan satu pengaruh besar di dalam hukum adat yang berkaitan dengan hukum perkalian sanak dan hukum perkawinan serta hukum waris. Nah, untuk memahami bagaimana unifikasi antara budaya dan sistem hukum tadi, yaitu elaborasi yang menjadikan sebuah produk tentang perkalian sanak, kemudian hukum perkawinan dan hukum waris, maka materi ini akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup di sini, saya akan memberikan satu closing statement, yang mana closing statement ini menjadi bahan untuk kalian mencari tambahan referensi di rumah, ya. Yaitu kalian nanti akan mencari tentang apa saja pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat, hukum perkalian sanak, dan hukum waris adat. Jadi 3 ini nanti akan kita bahas kembali di dalam pertemuan di minggu depan atau yang akan datang. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.